Salam semangat Bapak Ibu tenaga pendidik profesional dimanapun berada. Pada kali ini kita akan share bersama tentang hubungan konseptual antara strategi, metode, pendekatan, dan model pembelajaran. Ketika kita bicara tentang model, strategi, pendekatan, dan metode, tentu saja merupakan satu kesatuan utuh ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di mana satu dengan yang lainnya saling menunjang untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Dalam standar proses sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, kita ketahui bersama bahwa penerapan proses pembelajaran diarahkan ke dalam model pembelajaran project based learning, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, problem based learning, model pembelajaran berbasis masalah, model discovery dan inquiry learning, model pembelajaran berbasis penemuan dan penyikapan. Jadi, Bapak Ibu, tentu saja ketika kita menerapkan model pembelajaran menjadi garis besar atau guideline dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Seperti kita ketahui bersama, proses effective teaching dan learning adalah hal yang sangat berkaitan antara model, strategi, pendekatan, dan metode. Dan seringkali ketika kita bicara definisi, menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan kita sebagai tenaga pendidik, namun menjadi perdebatan tentang definisi operasional di kalangan tenaga ahli, pakar pendidikan. Dan sejatinya ketika kita tarik benang merahnya, bahwa yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu memahami konsep dan bagaimana Bapak Ibu merealisasikan model pembelajaran tersebut, merealisasikan strategi, merealisasikan pendekatan dan metode yang ada sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, suasana pembelajaran yang bermakna, suasana pembelajaran efektif dan efisien sehingga siswa mendapat pengalaman belajar yang Bapak Ibu, begitu pula dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas maupun pembelajaran yang kita laksanakan untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model adalah pola atau acuan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi adalah perpaduan secara keseluruhan, secara kronologi dari metode-metode, dari bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan. Pendekatan adalah jalan atau cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. Sementara metode adalah cara menyampaikan materi pembelajaran. Bapak Ibu, kita akan cermati bersama bahwa model pembelajaran jika kita telah berdasarkan standar proses dalam kurikulum 2013, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang sejatinya melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar
mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan jadi seorang pakar pendidikan menyebutkan strategi pembelajaran merupakan suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Sementara ketika kita telaah tentang pendekatan itu sendiri merupakan cara pandang yang digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Tentu saja rencana yang telah disusun oleh guru berupa kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Umar Hamali menyatakan bahwa metode adalah cara untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mewujudkan tujuan sesuai dengan kurikulum yang di-guideline-kan. Ketika kita menerapkan model pembelajaran, Bapak Ibu telah melaksanakan pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Seperti kita lihat model discovery learning. Model discovery learning mempunyai beberapa tahapan sintak. Yang pertama adalah stimulation. Dari stimulation, ketika kita bicara tentang sintak model, maka stimulation ketika kita lihat dalam stimulation akan ada proses mengamati. Dalam stimulation pula nantinya akan pula ada proses mengkomunikasikan. Bisa jadi terjadi proses mengkomunikasikan. Kemudian dalam problem statement. Dalam problem statement tentu saja akan ada proses berpikir kritis di mana akan melibatkan siswa untuk menanya. Otomatis pendekatan saintifik dengan 5M, yaitu salah satunya menanya, ada dalam problem statement. Kemudian data collection. Dalam proses pengumpulan data, siswa tentu saja akan diarahkan dalam mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini pula di dalamnya adalah proses pendekatan. Pendekatan secara otomatis ketika kita masuk ke proses mengumpulkan informasi, maka akan masuk ke sintak data collection. Data processing. Data processing adalah proses pemrosesan data, di mana kegiatan menawar ada dalam data processing. Ada proses berpikir, ada proses berdiskusi, ada proses menarik sesuatu pemahaman dalam data processing, atau ada proses menganalisis, ada proses memilah-milah, dan ada proses menelaah. Kemudian verification. Dalam verification, memverifikasi data berdasarkan literasi atau Bapak Ibu dalam anak didik kita memeriksa suatu kebenaran daripada proses data atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sejatinya pula ada proses bernalar, sehingga pendekatan masuk dalam model pembelajaran. Ketika kita masuk ke sintak berikutnya adalah generalization, proses menyimpulkan. Tentu saja dalam proses menyimpulkan ada berbagai hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Dalam generalization bisa jadi menyimpulkan dalam bentuk grafik, bagan maupun tulisan, atau bisa jadi dalam bentuk verbal. Jadi dalam proses generalization pula ada proses mengkomunikasikan. Jadi ketika kita lihat ilustrasi ini, maka kita akan tarik benang merah bahwa sejatinya pendekatan saintifik yang di-guideline-kan oleh kurikulum 2013 ada dalam model pembelajaran. Sehingga ketika kita
menerapkan model pembelajaran, otomatis pula kita menerapkan strategi pembelajaran. Strategi yang kita harapkan adalah strategi di mana siswa ya berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi strateginya adalah strategi active learning, sehingga siswa kita harapkan berperan lebih banyak dalam proses pembelajaran dan guru adalah sebagai pembimbing. Kemudian ketika kita menerapkan metode pembelajaran, Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita menerapkan metode pembelajaran, otomatis ketika kita menerapkan model pembelajaran, metode akan ada di dalamnya. Sebagai suatu contoh, misalnya kita menerapkan inquiry atau discovery learning. Atau Bapak Ibu selain 4 model tersebut, Bapak Ibu pula dapat menerapkan misalnya model pembelajaran effective think, pair, share, atau NHT, number head together, kemudian running stick dan sebagainya. Di dalamnya Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi active learning. Tentu saja ketika action Bapak Ibu menggunakan mixed method. Mixed method itu berbagai metode yang Bapak Ibu lakukan ketika menyampaikan materi, baik berupa ceramah, ya, demonstrasi, penugasan, diskusi, maupun simulasi atau resitasi. Maka sejatinya metode pula ada dalam model pembelajaran. Jadi hubungan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran ada dalam kerangka konseptual bahwa jika kita menerapkan model, sejatinya kita pula menerapkan strategi, menerapkan pendekatan, dan menerapkan metode pembelajaran di dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi guru yang profesional untuk selalu berkreasi dan tertata untuk berinovasi dalam pembelajaran. Salam semangat untuk kita semua. Kami ucapkan Bapak Ibu telah menjadi guru di hati siswa melalui pembelajaran yang bermakna. Semangat terindah untuk kita semua. Sukses untuk Bapak Ibu sebagai